kabarnya anak-anak hari ini? Insya Allah sehat semua ya, semangat ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mewaspadai dan mengenal dan mewaspadai bahaya merokok, minuman keras, dan azab ya. Jadi ada 3 hal yang akan kita pelajari pada pertemuan atau pada materi kali ini ya. Kalau kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang mengenal dan mewaspadai bahaya merokok. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenal dan mewaspadai bahaya minuman keras ya. Bahaya minuman keras bagi kesehatan ya. Minuman keras mengandung alkohol yang bersifat adiktif. Jika seseorang mengonsumsi minuman keras ya, fungsi tubuh dan perilakunya akan terganggu. Kenapa bisa begitu? Nah, karena di dalam minuman keras itu ada zat-zat yang sifatnya dapat merusak sel-sel tubuh kita ya. Kandungan zat yang ada di dalam minuman keras yaitu adalah etanol atau alkohol ya. Minuman keras atau miras atau minuman beralkohol mengandung etanol ya. Etanol merupakan bahan psikoaktif yang dapat menyebabkan menurunnya kesadaran. Nah, zat-zat etanol ini kalau dikonsumsi ya dapat menurunkan kesadaran kita atau yang meminumnya ya. Itu kenapa minuman keras dilarang ya. Kemudian bahaya minuman keras yaitu miras dapat menimbulkan ketagihan ya. Zat adiktif tadi, yang dimaksud dengan zat adiktif tadi, zat yang dapat menimbulkan ketagihan. Jika mengkonsumsi miras dapat merusak fungsi organ tubuh. Nah, itu bila mengonsumsi minuman keras dapat merusak organ tubuh. Miras juga menyebabkan gangguan mental ya. Gangguan mental organik atau GMO maksudnya ya. GMO muncul akibat langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Zat adiktif alkohol menyebabkan seseorang keracunan atau mabuk ya. Itu zat yang dapat merusak organ tubuh ya, kemudian dapat menurunkan kesadaran ya, dapat menyebabkan orang keracunan dan atau mabuk ya. Itu bahaya minuman keras ya. Kemudian apa saja sih penyakit yang timbul akibat minum minuman keras? Salah satunya adalah kerusakan otak ya. Kalau kita sering mengkonsumsi minuman keras ya, otak kita yang akan kena imbasnya ya, yang akan berdampak pada otak kita ya. Contohnya ya, konsentrasi belajar berkurang ya, kecerdasannya berkurang ya. Otak kita menjadi nutrisi yang masuk ke dalam otak itu menjadi berkurang ya, karena zat adiktifnya tadi atau zat-zat yang ada dalam minuman keras itu merusak sel-sel yang ada dalam otak kita. Kemudian penyakit yang selanjutnya adalah penyakit jantung ya. Jantung fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Nah, jantung itu fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Nah, kalau jantung kita kena zat-zat adiktif atau zat-zat yang ada dalam minuman keras tadi, nah, fungsi jantung akan semakin melemah ya. Kemudian untuk memompa darah semakin melemah ya. Kemudian tubuh kita juga akan mengalami masalah atau tubuh kita menjadi sakit. Kemudian penyakit yang selanjutnya adalah kanker ya. Bahwa minum minuman keras ya itu dapat menimbulkan penyakit kanker dalam tubuh kita. Kemudian juga paru-paru ya. Paru-paru itu terkait dengan pernapasan ya. Kemudian gangguan hati. Nah, ini gangguan hati, fungsi hati itu sendiri adalah untuk menyerap atau menyaring
racun-racun yang kita konsumsi, ya, makanan kita itu yang kita konsumsi yang mengandung zat-zat berbahaya disaring oleh hati. Nah, kalau kita minum minuman keras itu sudah jelas zatnya zat yang berbahaya, maka hati kita tidak mampu untuk menyerap atau menyaring zat-zat yang ada dalam minuman beralkohol tadi, menyebabkan hati kita rusak. Jadi kita mengalami kerusakan hati. Nah, itu sebab atau penyebab dari akibat meminum minuman keras. Kemudian ada lagi gangguan pencernaan, ya, karena minuman keras itu banyak zat-zat yang berbahaya, ya. Dalam saluran pencernaan kita itu ada yang namanya bakteri-bakteri positif yang bisa menjadikan pencernaan kita menjadi baik. Nah, ketika kita mengkonsumsi minuman keras, bakteri-bakteri baik tadi akan mati karena keracunan oleh minuman keras yang mengandung zat-zat berbahaya tadi. Nah, itu akan mengurangi atau akan menyebabkan sakit pada masalah pencernaan kita, ya. Kemudian yang selanjutnya akibat minuman keras itu adalah keracunan, ya. Keracunan, ya, menjadi tidak sadarkan diri dan sebagainya. Nah, itu ya akibat minum minuman keras, ya. Jadi jangan sekali-sekali kalian mencoba atau mencicipi yang namanya minuman keras, ya. Kemudian bagaimana caranya kita menghindari minuman keras, ya. Bagaimana caranya? Ya, kita harus punya slogan atau kita harus punya kalimat, yaitu tentang katakan tidak pada miras atau minuman keras, ya. Kemudian hindari orang-orang yang minum minuman keras, ya. Kita harus menghindari atau bergaul dengan para peminum minuman keras ini. Kita jangan sampai ikut berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang sedang minum minuman keras ini, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terlibat dalam sosialisasi bahaya miras bagi kesehatan, ya. Kita harus ikut mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita juga, ya, kepada semuanya bahwa minuman keras itu berbahaya, ya. Jadi jangan sampai gara-gara minuman keras masa depan kita menjadi hilang, ya. Kemudian yang selanjutnya, tanamkan dalam hati kita, ya, bahwa jika miras berbahaya bagi tubuh. Nah, itu kita harus punya prinsip, ya, bahwa minuman keras itu berbahaya, ya, dan merugikan tubuh kita. Selain itu, yang paling utama yaitu bahwa minuman keras itu dilarang oleh Allah, ya, dilarang oleh Allah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kemudian, ya, yang selanjutnya, gunakan waktu luang untuk melakukan kegiatan positif, ya. Kegiatan positif yang bagaimana? Ya, yang tentunya yang tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Contohnya, kegiatan positif yang bisa kita lakukan, kita melakukan olahraga, ya, atau kita bisa membantu orang tua kita di rumah, meringankan pekerjaan orang tua di rumah, membantu yang perlu atau yang bisa kita bantu, ya. Itu salah satu cara kita menghindari minum minuman keras, dan banyak lagi, ya, hal-hal positif yang bisa kita lakukan, ya.
itu ya materi kita, jangan sampai lupa ya, jangan sampai kita terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Salah satunya hal yang tidak baik itu